Ada cerita kuntilanak yang tidak boleh diceritakan di Desa Karangasem, Desa Sumberjo, dan Desa Ketapang. Bukan karena tidak benar, tapi justru karena terlalu benar. Setiap kali seseorang menceritakannya, kejadian mengerikan yang sama terulang kembali. Tahun 2019, seorang YouTuber nekat menceritakan kisah ini. Keesokan harinya, 7 wanita hamil di ketiga desa itu melahirkan bayi yang sudah mati sejak 3 bulan lalu. Inilah kisah kuntilanak Ratu Galuh yang tidak boleh diingat. Desa Karangasem di Banyuwangi, Desa Sumberjo di Blitar, dan Desa Ketapang di Banyumas memiliki satu kesamaan yang aneh. Ketiganya secara resmi melarang siapapun menceritakan kisah tentang kuntilanak Ratu Galuh. Larangan ini bahkan tertulis dalam peraturan desa dan ditandatangani oleh kepala desa masing-masing pada tahun 1987. Setelah kejadian mengerikan yang merenggut 21 nyawa. Pak Suroto, sesepuh Desa Karangasem yang kini berusia 78 tahun, masih ingat betul mengapa larangan itu dibuat. Dulu tahun 1947 ada dalang kondang yang nekat mementaskan wayang dengan cerita Ratu Galuh. Padahal sudah diperingatkan jangan, katanya dengan mata yang masih menunjukkan ketakutan mendalam. Malam itu, pertunjukan berjalan normal sampai dalang mulai menceritakan bagaimana Ratu Galuh mati melahirkan karena diracun oleh selir raja yang cemburu. Tepat ketika dalang menyebutkan nama lengkap Ratu Galuh, Galuh Chandra Kirana Putri Majapahit, semua lampu Petromax di sekitar panggung padam bersamaan. Yang terjadi selanjutnya membuat seluruh penonton berlarian ketakutan. Dari balik layar wayang muncul bayangan wanita hamil yang sangat besar, lebih besar dari bayangan wayang biasa. Bayangan itu bergerak sendiri, tidak dikendalikan oleh dalang, dan mulai berbicara dengan suara yang sangat nyata. Siapa yang berani menceritakan penderitaanku? Suara itu bergema, memenuhi seluruh area pertunjukan. Siapa yang berani membuka luka yang sudah aku kubur dalam-dalam? Dalang kondang itu, Ki Subandi namanya, mencoba melanjutkan pertunjukan dengan gemetar. Tapi tiba-tiba tangannya mulai bergerak sendiri, memainkan wayang dengan gerakan-gerakan yang tidak pernah dia pelajari. Cerita yang keluar dari mulutnya bukan lagi cerita wayang biasa, tapi detail-detail mengerikan tentang bagaimana Ratu Galuh mati dalam kesakitan yang luar biasa. Aku mati dengan dendam yang menggunung. Suara Ki Subandi berubah menjadi suara wanita, seolah Ratu Galuh sendiri yang berbicara melalui mulutnya. Racun yang mereka berikan tidak membunuhku dengan cepat. Aku menderita selama 7 hari 7 malam, merasakan anakku mati perlahan di dalam perutku. Penonton mulai pingsan satu persatu. Yang aneh, semua wanita hamil yang hadir malam itu tiba-tiba merasakan sakit perut yang luar biasa. 7 orang dari mereka langsung melahirkan prematur di tempat dan semua bayinya lahir dalam keadaan sudah meninggal dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap kosong. Setelah kejadian itu, Ki Subandi tidak pernah bisa dalang lagi. Tangannya gemetar setiap kali memegang wayang dan mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara tangisan wanita. Dia meninggal 40 hari kemudian dalam keadaan yang aneh. Tubuhnya ditemukan dalam posisi seperti orang yang sedang melahirkan. Setelah kejadian tahun 1987, ketiga desa itu mengalami fenomena yang sama. Setiap kali ada yang menceritakan kisah Ratu Galuh. Pola yang terjadi selalu identik dan mengerikan. Dalam waktu 24 jam setelah cerita diceritakan, akan ada wanita hamil di ketiga desa yang melahirkan bayi mati secara bersamaan. Dr. Kartini, dokter yang bertugas di Puskesmas Karangasem dari tahun 1985-1995, masih menyimpan catatan medis yang aneh tentang kasus-kasus kelahiran misterius itu. Secara medis, tidak ada penjelasan logis.
katanya sambil membuka berkas lama yang menguning. Bayi-bayi itu meninggal di dalam kandungan pada usia kehamilan yang berbeda-beda, tapi semuanya meninggal pada waktu yang persis sama dengan ketika cerita Ratu Galuh diceritakan. Yang lebih aneh lagi, semua bayi yang lahir mati itu memiliki ciri fisik yang sama. Kulit pucat seperti tidak pernah dialiri darah, mata terbuka sejak lahir dengan pandangan kosong, dan di dada mereka semua ada tanda lahir berbentuk bulan sabit yang berwarna hitam. Tahun 1992, seorang guru SD di desa Sumberejo nekat menceritakan kisah Ratu Galuh kepada murid-muridnya sebagai bahan pelajaran sejarah lokal. Malam itu juga, 3 wanita hamil di desa itu melahirkan bayi mati. Yang membuat kejadian ini semakin mencekam adalah fakta bahwa salah satu dari wanita itu adalah istri guru tersebut yang sedang hamil 8 bulan. Bayi yang dilahirkan istriku sudah mati selama berbulan-bulan di dalam kandungan, cerita Pak Wahono, guru itu, dengan suara bergetar. Tapi anehnya, istri saya tidak merasakan apa-apa. Dia masih merasa bayinya bergerak-gerak, masih merasa tendangan, padahal dokter bilang bayinya sudah mati sejak usia kandungan 4 bulan. Yang paling mengerikan, ketika bayi itu lahir, matanya langsung terbuka dan menatap saya. Mulutnya bergerak-gerak seperti ingin bicara, tapi yang keluar hanya hembusan napas dingin yang berbau seperti bunga melati busuk. Setelah kejadian itu, Pak Wahono menjadi gila dan sering terlihat berbicara sendiri di kuburan desa. Dia mengaku sering melihat Ratu Galuh datang menjemput bayi-bayi yang lahir mati itu untuk dijadikan pengikutnya di alam baka. Tahun 1998, kejadian serupa terjadi lagi di desa Ketapang, ketika seorang peneliti folklor dari universitas datang untuk mendokumentasikan cerita rakyat setempat. Meski sudah diperingatkan, dia tetap nekat mewawancarai sesepuh desa tentang kisah Ratu Galuh. Hasilnya sama, 4 wanita hamil melahirkan bayi mati pada malam yang sama. Sejak saat itu, ketiga desa sepakat untuk membuat larangan resmi. Siapapun yang menceritakan kisah Ratu Galuh, baik kepada orang desa maupun pendatang, akan dikenakan sanksi adat berupa pengucilan dari masyarakat. Bahkan keluarga yang melanggar akan dipaksa pindah dari desa. Tahun 2019, seorang YouTuber bernama Dimas Pratama yang terkenal dengan konten horor dan misteri datang ke desa Karangasem. Dia mendengar tentang larangan cerita Ratu Galuh dan menganggapnya sebagai konten gold untuk channelnya yang bernama Misteri Nusantara dengan 2 juta subscriber. Ini pasti cuma tahayul belaka, kata Dimas kepada kameraman sekaligus sahabatnya, Eko. Kita akan buat konten yang viral tentang larangan ini. Pasti banyak yang penasaran dengan cerita yang dilarang di 3 desa. Meski sudah berkali-kali diperingatkan oleh kepala desa dan sesepuh, Dimas tetap nekat. Dia bahkan dengan sengaja melakukan syuting di 3 lokasi berbeda. Di depan makam tua di Karangasem yang konon makam Ratu Galuh, di pohon beringin tua di Sumberejo, tempat Ratu Galuh konon sering menampakkan diri, dan di sumur kuno di Ketapang yang airnya konon menjadi merah darah setiap kali cerita itu diceritakan. Subscriber yang baik, kalian akan menyaksikan cerita horor yang dilarang di 3 desa karena alasan spiritual, kata Dimas dengan percaya diri di depan kamera. Tapi, sebagai orang yang berpendidikan, saya tidak percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Mari kita bongkar bersama-sama apa sebenarnya cerita kuntilanak Ratu Galuh yang katanya sangat berbahaya ini. Dimas mulai menceritakan kisah Ratu Galuh dengan detail yang dia kumpulkan dari berbagai sumber. Dia menceritakan bagaimana Ratu Galuh adalah selir kesayangan Raja Majapahit yang cantik dan cerdas.
Bagaimana dia diracuni oleh permaisuri yang cemburu ketika sedang hamil 9 bulan, dan bagaimana dia mati dalam kesakitan yang luar biasa sambil mengutuk semua wanita yang akan menyakiti wanita hamil lainnya. Yang membuat Dimas semakin percaya diri adalah kenyataan bahwa tidak terjadi apa-apa selama syuting. Cuaca normal, tidak ada fenomena aneh, dan peralatan kamera berfungsi dengan baik. "Lihat, tidak terjadi apa-apa," kata Dimas sambil tersenyum lebar. Ini membuktikan bahwa larangan di 3 desa ini hanya tahayul belaka. Cerita Ratu Galuh hanya dongeng yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti orang. Video itu diunggah pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 21.21 malam. Dalam waktu 3 jam, video sudah ditonton lebih dari 100.000 orang dan mendapat ribuan komentar. Sebagian besar komentar memuji keberanian Dimas, tapi ada juga yang memperingatkan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Keesokan harinya, Dimas bangun dengan perasaan gembira karena videonya viral. Tapi kegembiraan itu berubah menjadi ketakutan ketika dia menerima telepon dari ketiga kepala desa secara bersamaan. Mereka semua menyampaikan berita yang sama. Tadi malam, 7 wanita hamil di ketiga desa melahirkan bayi yang sudah mati berbulan-bulan. Yang membuat kejadian kali ini berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya adalah skala dan intensitasnya. Video Dimas telah ditonton jutaan orang dan dampaknya tidak hanya terbatas pada 3 desa, tapi menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Dalam 48 jam setelah video diunggah, laporan mulai berdatangan dari berbagai daerah. Rumah sakit di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat melaporkan peningkatan drastis kasus kelahiran bayi mati dengan ciri-ciri yang sama. Kulit pucat, mata terbuka sejak lahir, dan tanda lahir bulan sabit hitam di dada. Dr. Sari Wulandari, dokter kandungan di RSUD Soetomo, Surabaya, mengalami sendiri fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Dalam 2 hari, saya menangani 12 kasus kelahiran bayi mati dengan karakteristik yang identik, katanya dengan wajah pucat. Yang aneh, semua ibu-ibu itu mengaku menonton video tentang Ratu Galuh sebelum melahirkan. Yang lebih mengerikan, semua bayi yang lahir mati itu memiliki DNA yang tidak lengkap. Seolah-olah jiwa mereka sudah diambil oleh sesuatu yang lain sejak dalam kandungan. Sementara itu, Dimas mulai mengalami teror yang tidak pernah dia bayangkan. Setiap malam, dia bermimpi bertemu dengan wanita hamil berpakaian kebaya putih yang menatapnya dengan mata penuh dendam. "Kamu telah membangunkan aku dari tidur panjang," kata wanita itu dalam mimpi Dimas. "Kamu telah menyebarkan penderitaanku ke seluruh dunia. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas semua nyawa yang hilang karenamu." Mimpi itu semakin nyata setiap malam. Dimas bisa merasakan bau melati busuk yang menyengat, bisa merasakan sentuhan dingin di pundaknya, dan bisa mendengar suara tangisan bayi yang tidak pernah lahir. Yang paling mengerikan, Eko, kameraman dan sahabat Dimas, mulai mengalami perubahan yang aneh. Dia sering berbicara sendiri dengan suara wanita, perutnya mulai membuncit seperti sedang hamil, padahal dia laki-laki, dan matanya sering kosong menatap ke arah yang tidak ada apa-apa. "Dimas, aku rasakan ada sesuatu bergerak di dalam perutku," kata Eko suatu malam dengan suara gemetar. Seperti ada bayi yang menendang dari dalam. Ketika Dimas memeriksa perut Eko, dia bisa merasakan gerakan yang nyata, seperti ada janin yang berkembang di dalam perut laki-laki. Hal yang mustahil secara medis, tapi nyata terjadi. "Ini semua karena video kita," bisik Eko dengan mata yang mulai berubah warna menjadi putih susu. Ratu Galuh marah. Dia mau balas dendam. Dia mau semua orang merasakan penderitaan yang dia alami. Keesokan harinya, Eko ditemukan meninggal di kamarnya dalam posisi seperti wanita yang sedang melahirkan.
Perutnya terbuka dari dalam, dan di dalamnya ditemukan janin yang sudah berkembang penuh tapi berwarna hitam seluruhnya. Dimas menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Video Dimas telah ditonton lebih dari 10 juta orang dari berbagai negara. Kutukan Ratu Galuh tidak hanya menyebar di Indonesia, tapi juga ke Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan ke komunitas Indonesia di luar negeri. Dimanapun ada orang yang menonton video itu, fenomena kelahiran bayi mati dengan ciri-ciri serupa mulai terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai mencatat anomali statistik kelahiran global. Dalam periode November-Desember 2019, terjadi peningkatan 300% kasus kelahiran bayi mati dengan karakteristik yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Dr. James Mitchell, peneliti paranormal dari University of Edinburgh yang kebetulan sedang meneliti fenomena supernatural di Asia Tenggara, tertarik dengan kasus ini. Ini pertama kalinya dalam sejarah kita melihat fenomena paranormal yang bisa diukur secara statistik global, katanya dalam wawancara dengan BBC. Yang menarik adalah pola penyebarannya mengikuti persis pola penyebaran video di internet. Seolah-olah kutukan ini menggunakan teknologi modern untuk memperluas jangkauannya. Sementara itu, Dimas hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Setiap malam, Ratu Galuh datang dalam mimpinya dengan semakin jelas dan semakin mengerikan. "Lihat apa yang telah kamu lakukan," kata Ratu Galuh sambil menunjukkan bayangan ribuan bayi yang melayang-layang di sekitarnya. "Mereka semua adalah anak-anakku sekarang. Jiwa-jiwa yang kamu serahkan kepadaku melalui ceritamu. Aku dulu mati sendirian dalam kesakitan, tapi sekarang aku tidak sendirian lagi. Aku punya ribuan anak yang akan membantuku membalas dendam pada dunia yang kejam ini." Yang membuat Dimas semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa dia mulai melihat bayi-bayi hantu itu juga ketika sedang terjaga. Mereka berkeliaran di rumahnya, merangkak di dinding dan langit-langit, selalu menatapnya dengan mata kosong yang menuntut pertanggungjawaban. Dimas mencoba menghapus video dari YouTube, tapi ternyata video itu sudah di-re-upload oleh ribuan orang lain. Bahkan ketika akun YouTube-nya ditutup, video itu terus menyebar melalui platform lain, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram. Video itu seperti virus, keluh Dimas kepada psikolog yang dia datangi. "Semakin aku coba hapus, semakin cepat menyebarnya. Seperti ada kekuatan supernatural yang melindunginya." Yang lebih menakutkan, orang-orang mulai membuat versi mereka sendiri dari cerita Ratu Galuh. Ada yang menambahkan detail baru, ada yang mengubah nama dan lokasi, ada yang bahkan membuat film pendek berdasarkan cerita itu. Setiap versi baru membawa kutukan yang semakin kuat. Dimas mulai mendapat teror tidak hanya dari Ratu Galuh, tapi juga dari keluarga-keluarga yang kehilangan bayi karena video itu. Mereka menyalahkan Dimas atas kematian anak-anak mereka dan menuntut pertanggungjawaban. "Kamu telah membunuh anakku," teriak seorang ibu yang kehilangan bayi di depan rumah Dimas. "Kamu harus membayar dengan nyawamu sendiri." Dalam keputusasaan yang mendalam, Dimas memutuskan untuk kembali ke 3 desa dan meminta maaf langsung kepada para sesepuh. Dia berharap ada cara untuk menghentikan kutukan yang telah dia lepaskan ke dunia. "Kami sudah memperingatkanmu," kata Pak Suroto dengan mata yang penuh kekecewaan. "Tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kutukan Ratu Galuh sudah tersebar ke seluruh dunia dan tidak ada cara mudah untuk menghentikannya." "Tapi, pasti ada cara?" tanya Dimas putus asa. Pak Suroto terdiam lama sambil menatap makam tua di belakang rumahnya. "Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Kamu harus melakukan ritual pembalikan kutukan, tapi risikonya adalah nyawamu sendiri."
Ritual pembalikan kutukan adalah ritual kuno yang hanya diketahui oleh beberapa dukun tua di Jawa. Prosesnya mengharuskan orang yang menyebarkan kutukan untuk mengganti semua nyawa yang hilang dengan nyawanya sendiri. Kamu harus masuk ke alam Ratu Galuh dan berhadapan langsung dengannya. Jelas Mbah Wiryo, dukun tertua di desa Sumberejo. Kamu harus meminta maaf dan menawarkan nyawamu sebagai pengganti semua nyawa yang hilang karena ulahmu. Tapi ingat, Ratu Galuh sangat dendam. Dia tidak akan mudah memaafkan. Kemungkinan besar dia akan menyiksamu terlebih dahulu sebelum membunuhmu. Dimas tidak punya pilihan lain. Beban moral atas ribuan kematian bayi membuat dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa hidup normal. Dia memutuskan untuk menjalani ritual itu meski tahu kemungkinan besar dia akan mati. Ritual dilakukan pada malam bulan mati di makam Ratu Galuh di desa Karangasem. Dimas harus puasa selama 7 hari 7 malam, kemudian duduk bersila di atas makam sambil membakar kemenyan dan membaca mantra khusus yang diajarkan Mbah Wiryo. Ketika ritual dimulai, suasana di sekitar makam berubah drastis. Udara menjadi dingin mencekam, aroma melati busuk menyengat hidung, dan dari dalam tanah makam mulai terdengar suara seperti wanita yang mengerang kesakitan. Kamu akhirnya datang juga. Suara Ratu Galuh bergema dari segala arah. Kamu datang untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu. Dari tanah makam mulai muncul tangan-tangan kecil yang pucat, tangan-tangan bayi yang mencoba meraih Dimas. Semakin lama semakin banyak, sampai ratusan tangan kecil mengepung Dimas dan mencoba menariknya ke dalam tanah. Ini semua adalah anak-anakku yang kamu bunuh dengan ceritamu, kata Ratu Galuh yang perlahan muncul dari balik makam. Sosoknya mengerikan. Wanita hamil berpakaian kebaya putih kotor, rambutnya panjang menutupi wajah, dan perutnya berlubang besar mengeluarkan cairan hitam. Sekarang kamu harus membayar dengan memberikan jiwa dan tubuhmu kepada kami. Dimas merasakan tubuhnya perlahan tersedot ke dalam tanah oleh tangan-tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak melawan. Ini adalah hukuman yang harus dia terima atas kesalahan yang telah dia perbuat. Ratu Galuh, kata Dimas dengan suara gemetar, tapi penuh penyesalan. Saya datang untuk meminta maaf dan menawarkan nyawa saya sebagai tebusan atas semua nyawa yang hilang karena kebodohan saya. Ratu Galuh tertawa dengan suara yang menggema seperti jeritan ribuan bayi. Maaf? Kamu pikir maaf bisa menghidupkan kembali anak-anak yang sudah mati? Kamu pikir maaf bisa menghapus penderitaan para ibu yang kehilangan buah hati mereka? Tidak, jawab Dimas jujur. Tapi saya bersedia melakukan apapun untuk menghentikan kutukan ini agar tidak ada lagi yang menderita. Apapun, mata kosong Ratu Galuh berkilat jahat. Baiklah, kalau kamu benar-benar menyesal, kamu harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku alami. Tiba-tiba perut Dimas mulai membuncit dengan cepat, seperti sedang hamil. Dia merasakan sesuatu bergerak-gerak di dalam perutnya, sesuatu yang hidup dan terus berkembang dengan kecepatan yang tidak wajar. Rasakan bagaimana sakitnya mengandung anak yang akan mati, bisik Ratu Galuh sambil menyentuh perut Dimas yang terus membesar. Rasakan bagaimana sakitnya mengetahui bahwa anak di dalam kandunganmu akan mati karena kebencian orang lain. Rasa sakit yang luar biasa menyerang perut Dimas. Seperti ada sesuatu yang mencakar-cakar dari dalam, sesuatu yang ingin keluar, tapi tidak bisa. Dia mengerti sekarang mengapa Ratu Galuh begitu dendam. Rasa sakit ini tidak tertahankan. Tapi yang kamu alami ini baru permulaan, lanjut Ratu Galuh. Aku menderita selama 7 hari 7 malam sebelum mati. Kamu akan merasakan hal yang sama, tapi 100 kali lebih sakit karena kamu harus menanggung penderitaan ribuan ibu yang kehilangan anak karena ulahmu.
Dimas mulai mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya kejang-kejang menahan sakit yang luar biasa. Tapi di tengah penderitaan itu, dia tetap berusaha berbicara. Saya bersedia menanggung semua ini, tapi tolong hentikan kutukan pada orang-orang yang tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa. Ratu Galuh tampak terkejut dengan permintaan Dimas. Selama ratusan tahun, tidak ada yang pernah meminta ampun untuknya, tapi untuk orang lain. Kamu benar-benar menyesal? Tanya Ratu Galuh dengan suara yang sedikit melunak. Ya, jawab Dimas meski suaranya hampir tidak terdengar karena kesakitan. Saya bodoh, sombong. Saya tidak percaya pada hal-hal spiritual. Saya pikir semua itu hanya tahayul, tapi saya salah. Dan karena kesalahan saya, ribuan nyawa melayang. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Ratu Galuh merasakan sesuatu selain dendam di hatinya. Dia melihat penyesalan yang tulus dari Dimas. Pengorbanan yang rela dia lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Ratu Galuh berhenti menyiksa Dimas dan melayang menjauh sambil merenung. Ratusan tahun dia hidup dalam dendam, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang benar-benar menyesal dan rela berkorban untuk orang lain. Kamu berbeda dengan yang lain, kata Ratu Galuh akhirnya. Yang lain selalu menceritakan kisahku untuk kesenangan atau keuntungan mereka sendiri. Tapi kamu, meski awalnya sama, sekarang kamu mau berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Ratu Galuh, kata Dimas dengan susah payah, saya tahu saya tidak berhak meminta apa-apa dari Anda, tapi jika memang harus ada yang mati untuk menghentikan kutukan ini, biarlah hanya saya. Jangan libatkan ibu-ibu dan bayi-bayi yang tidak bersalah. Ratu Galuh terdiam lama. Dalam kebisuan itu, Dimas bisa mendengar tangisan halus dari ribuan bayi yang melayang-layang di sekitar mereka. Bayi-bayi yang mati karena kutukan yang dia sebarkan. Ada satu cara, kata Ratu Galuh akhirnya, tapi kamu harus membuat pengorbanan yang lebih besar dari sekadar nyawamu. Apa itu? Kamu harus menjadi penjaga ceritaku. Kamu harus menghabiskan sisa hidupmu untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya menceritakan kisah yang tidak boleh diceritakan. Kamu harus menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang harus dihormati, bukan dijadikan bahan entertainment. Tapi, lanjut Ratu Galuh, sebagai konsekuensinya kamu tidak akan pernah bisa hidup normal lagi. Kamu akan selalu bisa melihat arwah-arwah yang gentayangan. Kamu akan selalu merasakan penderitaan orang-orang yang mati tidak wajar. Dan kamu akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidupmu. Dan satu lagi, mata kosong Ratu Galuh menatap langsung ke mata Dimas. Setiap tahun pada tanggal yang sama dengan ketika kamu mengunggah video itu, kamu harus kembali ke ketiga desa ini dan melakukan ritual penebusan. Kalau kamu tidak datang, kutukan akan aktif kembali dengan kekuatan yang 2 kali lipat. Dimas tidak ragu sedetik pun. Saya setuju dengan semua syarat itu. Yang penting kutukan ini berhenti dan tidak ada lagi yang menderita. Ratu Galuh mengangkat tangannya yang dingin dan menyentuh dahi Dimas. Seketika itu, perut Dimas yang tadi membuncit kembali normal, tapi dia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Matanya kini bisa melihat dunia lain, telinga bisa mendengar suara-suara dari alam gaib, dan hatinya selalu merasakan beban penderitaan yang tidak akan pernah hilang. Mulai sekarang, kamu adalah penjaga ceritaku, kata Ratu Galuh sambil perlahan memudar. Ingatlah tugasmu. Dan ingat juga, jika suatu hari kamu melanggar janji atau menyalahgunakan kemampuan yang telah kuberikan, aku akan kembali dengan dendam yang lebih besar. Ketika Ratu Galuh menghilang, Dimas merasakan sesuatu yang aneh. Video-video tentang Ratu Galuh yang tersebar di internet mulai menghilang satu persatu, seolah dihapus oleh kekuatan gaib.
kutukan perlahan-lahan berhenti dan tidak ada lagi laporan kelahiran bayi mati yang misterius. Tapi seperti yang dijanjikan Ratu Galuh, hidup Dimas berubah total. Dia kini bisa melihat arwah-arwah yang berkeliaran di mana-mana, mendengar tangisan dari alam lain, dan merasakan penderitaan setiap orang yang mati tidak wajar. Setelah ritual itu, Dimas menutup channel YouTube-nya dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia tidak lagi membuat konten hiburan, tapi menjadi semacam penyuluh spiritual yang berkeliling Indonesia untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya mempermainkan hal-hal spiritual. Setiap kali dia datang ke suatu daerah, dia selalu bercerita tentang pengalamannya dengan Ratu Galuh, tapi dengan cara yang sangat hati-hati. Dia tidak pernah menyebutkan detail-detail yang bisa memicu kutukan kembali, tapi cukup untuk membuat orang memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang harus dihormati. Saya dulu seorang yang sangat skeptis, kata Dimas dalam sebuah ceramah di Universitas Gadjah Mada. Saya pikir semua cerita hantu dan larangan spiritual hanya tahayul belaka. Tapi saya belajar dengan cara yang sangat pahit bahwa ada kearifan lokal yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Yang membuat ceramah Dimas selalu menyentuh adalah kenyataan bahwa dia benar-benar menunjukkan penyesalan yang mendalam. Mata yang dulu percaya diri dan sombong, sekarang selalu menunjukkan rasa bersalah dan kehati-hatian yang luar biasa. Ribuan bayi mati karena kebodohan saya, katanya dengan suara bergetar. Ribuan keluarga hancur karena saya tidak menghormati larangan yang sudah dibuat para sesepuh berdasarkan pengalaman yang pahit. Setiap tanggal 13 Oktober, Dimas selalu kembali ke ketiga desa untuk melakukan ritual penebusan seperti yang dijanjikan. Ritual itu sederhana tapi menyakitkan. Dia harus duduk di makam Ratu Galuh dari maghrib sampai subuh sambil meminta maaf dan berjanji akan terus menjaga cerita itu. Selama ritual, Dimas selalu mengalami siksaan batin yang luar biasa. Dia dipaksa untuk merasakan kembali penderitaan semua ibu yang kehilangan bayi karena kutukan yang dia sebarkan. Tangisan mereka, jeritan kesakitan mereka, putus asa mereka, semuanya dia rasakan dalam satu malam. Ini adalah hukuman yang pantas untuk saya, kata Dimas kepada Pak Suroto setelah ritual tahun pertama. Dan saya akan terus menjalaninya sampai akhir hayat. Yang mengejutkan, setelah beberapa tahun, masyarakat ketiga desa mulai menerima Dimas. Mereka melihat penyesalan yang tulus dan dedikasi yang nyata dari orang yang dulu mereka benci. Dia sudah berubah, kata Pak Suroto kepada warga yang masih meragukan Dimas. Dia sudah membayar kesalahannya dan sekarang dia membantu kita menjaga agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tapi hidup Dimas tidak mudah. Setiap hari dia harus hidup dengan kemampuan supernatural yang membuatnya melihat penderitaan di mana-mana. Dia melihat arwah-arwah yang tidak tenang, mendengar tangisan dari alam lain, dan merasakan beban emosional yang luar biasa. Kadang saya ingin mati saja, kata Dimas dalam diary pribadinya. Tapi saya tahu ini adalah hukuman yang harus saya jalani, dan mungkin dengan cara ini saya bisa mencegah orang lain membuat kesalahan yang sama seperti saya. Tahun 2023, 4 tahun setelah kejadian itu, muncul ancaman baru. Seorang influencer TikTok bernama Kevin Santoso yang terkenal dengan konten prank dan kontroversi mendengar tentang cerita Dimas dan menganggapnya sebagai konten yang sempurna untuk viral. Kevin tidak percaya pada cerita Dimas dan menganggapnya sebagai drama murahan untuk mencari perhatian. Dia berencana membuat konten yang akan membongkar kebohongan Dimas dengan cara datang ke ketiga desa dan menceritakan kisah Ratu Galuh dengan lebih detail dan lebih provokatif. Gue bakal buktikan kalau si Dimas itu cuma pembohong, kata Kevin dalam live streaming di TikTok.
Gue bakal datang ke ketiga desa itu dan ceritain kisah Ratu Galuh dengan versi yang lebih seram. Kalau memang ada kutukan, harusnya gue juga kena kan? Dimas mendengar rencana Kevin dan langsung panik. Dia tahu bahwa jika Kevin benar-benar melakukan itu, kutukan Ratu Galuh akan aktif kembali dengan kekuatan yang 2 kali lipat seperti yang pernah diancamkan. Dimas mencoba menghubungi Kevin berkali-kali, bahkan datang langsung ke rumahnya untuk memperingatkan. Tapi Kevin tidak mau mendengarkan dan malah menganggap Dimas sebagai orang gila yang ingin terkenal. "Lu pikir gue percaya sama dongeng lu?" kata Kevin dengan nada mengejek. "Gue udah riset dan ternyata banyak yang bilang kalau lu ini cuman aktor murahan yang nyari sensasi." "Kevin, tolong dengarkan saya," mohon Dimas dengan putus asa. "Ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Ini soal nyawa orang banyak. Kalau kamu nekat melakukan itu, akan ada ribuan bayi yang mati lagi." "Tuh kan," Kevin tertawa. "Lu masih aja dramanya. Gue yakin semua itu cuma kebetulan doang. Gue bakal buktikan kalau lu cuma pembohong." Dimas tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Kevin dengan cara biasa. Dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada ketiga kepala desa untuk melarang Kevin masuk ke wilayah mereka. Tapi Kevin sudah terlanjur viral dengan rencana membongkar kebohongan Dimas. Jutaan followersnya menunggu konten tersebut dan Kevin tidak mau kehilangan momentum ini. "Besok gue bakal berangkat," kata Kevin dalam live streaming terakhirnya. "Gue bakal nginep di ketiga desa itu dan bakal ceritain kisah Ratu Galuh dengan versi yang paling lengkap dan paling seram. Kalau memang ada kutukan, gue tantang tuh hantu untuk ngeluarin jurus terbaiknya." Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Dia merasakan firasat buruk yang luar biasa. Di dalam mimpinya, dia melihat Ratu Galuh muncul dengan wajah yang lebih marah dari sebelumnya. "Penjaga ceritaku telah gagal," kata Ratu Galuh dengan suara penuh amarah. "Ada orang lain yang akan mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini aku tidak akan setoleran dulu. Berikan saya kesempatan sekali lagi. Mohon Dimas, saya akan coba hentikan Kevin dengan cara apapun." "Terlambat," jawab Ratu Galuh sambil menghilang. "Bersiaplah untuk melihat kutukan yang lebih dahsyat dari sebelumnya." Kevin benar-benar nekat datang ke ketiga desa, meski sudah dilarang keras oleh kepala desa dan warga setempat. Dia masuk diam-diam pada malam hari dan mulai syuting konten di lokasi-lokasi yang sama seperti yang dulu dilakukan Dimas. "Guys, gue sekarang ada di makam si Ratu Galuh yang katanya angker banget," kata Kevin sambil live streaming di TikTok pada pukul 23.59. "Gue bakal ceritain kisah dia dengan versi yang lebih lengkap dari si Dimas yang pembohong itu." Kevin mulai menceritakan kisah Ratu Galuh dengan detail yang lebih vulgar dan provokatif. Dia bahkan menambahkan elemen-elemen yang tidak ada dalam cerita asli untuk membuat kontennya lebih menarik. "Konon, Ratu Galuh ini orangnya jahat banget," kata Kevin dengan nada mengejek. "Dia sengaja ngebunuh bayinya sendiri karena kesal sama suaminya. Terus dia jadi hantu jahat yang seneng ngebunuh bayi-bayi lain karena iri." Yang Kevin ceritakan adalah versi yang sangat merendahkan dan menghina Ratu Galuh. Dia sengaja membuat cerita seolah-olah Ratu Galuh adalah penjahat, bukan korban. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 1.00, terjadi fenomena yang lebih mengerikan dari yang pernah dialami sebelumnya. Semua handphone, laptop, dan perangkat elektronik di seluruh dunia yang sedang menonton live streaming Kevin tiba-tiba mati total. Tapi anehnya, layar mereka tidak benar-benar mati. Mereka menampilkan gambar hitam dengan mata merah yang berkedip-kedip seperti mata hantu yang sedang marah. Dan dari speaker perangkat-perangkat itu keluar suara jeritan wanita yang sangat mengerikan. Di makam Ratu Galuh, Kevin merasakan teror yang tidak pernah dia bayangkan.
Tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat, batu nisan retak dan hancur, dan dari dalam makam keluar asap hitam yang berbau busuk. Kamu telah menghina aku dengan cara yang paling keji, suara Ratu Galuh bergema dari segala arah dengan nada yang penuh murka. Kamu tidak hanya menceritakan kisahku, tapi juga memfitnah dan merendahkanku. Sekarang kamu akan merasakan murka yang sesungguhnya. Berbeda dengan dulu yang hanya menyerang wanita hamil, kali ini kutukan Ratu Galuh menyerang siapa saja yang menonton live streaming Kevin. Dalam waktu 24 jam, rumah sakit di seluruh dunia melaporkan fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang yang menonton streaming itu mengalami gejala seperti sedang hamil dan melahirkan, tidak peduli jenis kelamin atau usia mereka. Anak laki-laki usia 10 tahun tiba-tiba perutnya membuncit dan mengalami kontraksi seperti melahirkan. Pria dewasa mengeluarkan darah dari mulut dan hidung sambil merasakan sakit seperti wanita yang sedang melahirkan. Bahkan orang tua usia 70 tahun mengalami fenomena yang sama. Ini sudah seperti pandemi supernatural, kata Dr. Sarah Johnson, Direktur WHO dalam konferensi pers darurat. Kami tidak punya penjelasan medis untuk fenomena ini, tapi polanya jelas mengikuti penyebaran konten digital tertentu. Sementara itu, Kevin sendiri mengalami siksaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tubuhnya mengalami siklus hamil dan melahirkan secara terus-menerus tanpa henti. Setiap kali dia melahirkan, yang keluar adalah wujud menyeramkan yang langsung menghilang dan prosesnya langsung berulang lagi. Dimas yang melihat berita tentang pandemi supernatural ini langsung tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Dimas bergegas ke makam Ratu Galuh dan menemukan Kevin yang sudah hampir gila karena siksaan yang dialaminya. Tubuh Kevin kurus kering, mata cekung, dan mulutnya terus mengeluarkan darah. Dia sudah mengalami siklus, hamil melahirkan sebanyak 50 kali dalam 2 hari. Tolong, hentikan ini, bisik Kevin dengan suara parau. Aku minta maaf, aku salah. Tapi kali ini, Ratu Galuh tidak mau mendengarkan permintaan maaf. Dia muncul dengan wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya membesar 2 kali lipat, matanya menyala merah, dan dari perutnya yang berlubang keluar ribuan tangan kecil bayi yang mencakar-cakar. Tidak ada ampunan kali ini, kata Ratu Galuh dengan suara yang menggelegar. Penjaga ceritaku telah gagal mencegah penghinaan terhadapku. Sekarang seluruh dunia akan merasakan penderitaanku sampai tidak ada satupun manusia yang tersisa. Ratu Galuh, kata Dimas sambil berlutut, saya yang gagal menjaga cerita Anda. Kevin melakukan ini karena saya tidak cukup kuat mencegahnya. Hukum saya, bukan dia dan bukan dunia. Sudah terlambat, jawab Ratu Galuh. Kali ini, aku tidak akan berhenti sampai semua manusia merasakan penderitaan seperti yang aku alami. Dimas menyadari bahwa satu-satunya cara menghentikan kutukan ini adalah dengan pengorbanan yang ultimate. Dia harus memberikan tidak hanya nyawanya, tapi juga jiwanya untuk selamanya menjadi penjaga spiritual yang akan memastikan cerita ini tidak akan pernah lagi disalahgunakan. Baiklah, kata Dimas dengan tekad bulat. Saya bersedia menjadi penjaga spiritual selamanya. Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di alam baka. Saya akan menjadi pengawal abadi cerita Anda, memastikan tidak akan ada lagi yang berani menghina atau menyalahgunakan kisah Anda. Tapi sebagai gantinya, hentikan kutukan ini dan ampuni semua orang yang tidak bersalah. Ratu Galuh tertegun. Dalam ratusan tahun tidak pernah ada yang menawarkan pengorbanan sebesar ini. Kamu bersedia mengorbankan keberadaanmu untuk selama-lamanya? Tanya Ratu Galuh. Ya, jawab Dimas tanpa ragu. Ini adalah konsekuensi dari kesalahan saya.
Saya harus bertanggung jawab tidak hanya untuk kehidupan ini, tapi juga untuk kehidupan selanjutnya. Ratu Galuh menatap Dimas lama, kemudian perlahan-lahan wujudnya berubah. Kemarahan di wajahnya perlahan pudar, digantikan oleh sesuatu yang menyerupai rasa hormat. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku terima pengorbananmu. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjaga spiritual abadi. Tugasmu adalah memastikan ceritaku dihormati dan tidak disalahgunakan sampai akhir zaman. Seketika itu, kutukan di seluruh dunia berhenti. Orang-orang yang terkena dampak perlahan pulih, dan Kevin akhirnya terbebas dari siksaannya meski dengan trauma yang akan dia bawa seumur hidup. Dimas mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya menjadi transparan dan dia menyadari bahwa dia perlahan berubah menjadi makhluk spiritual. Dia tidak akan mati, tapi juga tidak akan benar-benar hidup. Dia akan menjadi penjaga abadi yang akan memastikan cerita Ratu Galuh selalu dihormati. Ingatlah, kata Ratu Galuh sebelum menghilang, tugasmu tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun, kamu harus menjaga agar ceritaku tidak disalahgunakan lagi. Dimas mengangguk. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk kesalahan yang telah dia buat. Dan dia menerimanya dengan hati yang ikhlas. Sejak saat itu, cerita kuntilanak Ratu Galuh kembali dilarang di ketiga desa. Tapi kali ini, larangan itu dijaga oleh penjaga spiritual yang tidak akan pernah lengah. Dimas, yang sekarang menjadi hantu penjaga yang akan selalu mengawasi dan memastikan cerita itu tidak akan pernah lagi disalahgunakan untuk kesenangan atau keuntungan pribadi. Sekarang Anda tahu mengapa cerita ini dilarang di 3 desa. Jangan pernah meremehkan larangan spiritual yang dibuat para sesepuh. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Like video ini jika Anda menghormati kearifan lokal dan subscribe channel kami. Tapi ingat, jangan pernah menceritakan kisah lengkap Ratu Galuh kepada orang lain. Dimas masih mengawasi.